Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا نبي ولا رسول بعده. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Selanjutnya salawat dan salam teruntuk junjungan kita yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu kembali kita pada mata kuliah pendidikan agama Islam. Materi kita yang ke-11 itu tentang politik Islam. Maka sebelum kita memulai perkuliahan ini, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita jadikan sebagai bekal hidup di dunia menuju kampung akhirat. Adapun peta pembahasan kita pada materi yang ke-11 ini, A. Konsep politik Islam, B. Etika politik Islam, C. Konsep HAM dalam Islam, D. Demokrasi dan isu gender. A. Konsep politik Islam. Pengertian politik Islam. Secara bahasa, politik dalam bahasa Arab disebut dengan sasa yasusu siasatan, yang berarti mengemudikan atau mengendalikan atau juga mengatur. Sedangkan secara istilah, yang dimaksud dengan politik Islam itu adalah تدبير شؤون الدولة الإسلامية بما لم يرد في النص أو فيما يتغير أو يتبدل في سبيل مصلحة الأمة وبما يكون متفقا مع أصول الشريعة الإسلامية العامة وأحكامها, yaitu mengatur urusan pemerintahan Islam terkhusus pada permasalahan-permasalahan yang tidak memiliki nas atau tidak ada keterangan dalam Al-Quran dan Sunnah, atau pada perkara-perkara yang terjadi perubahan-perubahan atau pergantian-pergantian yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Dan hal itu tentu berkesesuaian dengan usul syariah, yaitu dasar-dasar syariat Islam yang umum, dan kemudian berkesesuaian dengan hukum-hukumnya. Jadi, politik Islam itu adalah semacam peraturan ataupun kebijakan yang mengatur wilayah atau umat Islam yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi mereka, dan kemudian peraturan-peraturan tersebut, kebijakan-kebijakan tersebut harus berkesesuaian dengan usul syariah ataupun dasar-dasar dari agama Islam secara umum, dan begitu juga dengan hukum-hukumnya. Dasar politik Islam yang pertama itu adalah Al-Quran, ya. Dan yang kedua itu adalah Sunnah, dan yang ketiga itu adalah ijtihad. Nah, Al-Quran, karena memang Al-Quran merupakan sumber dasar hukum dalam kehidupan manusia, maka Al-Quran juga menjadi sumber dasar dalam politik Islam. Nah, seiring dengan itu adalah Sunnah Rasulullah SAW, dan kemudian ijtihad adalah upaya yang dilakukan oleh mujtahid ataupun ulama dalam mengembalikan setiap peraturan-peraturan ataupun kebijakan-kebijakan itu kepada dua sumber yang ada, yaitu Al-Quran dan Sunnah. 3. Prinsip-prinsip politik Islam. Adapun yang menjadi prinsip-prinsip dalam politik Islam, yang pertama itu adalah ketauhidan, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah musyawarah, di mana adanya musyawarah antara pemerintahan dengan masyarakat ataupun pemerintahan dengan segenap unsurnya, dan begitu juga antara masyarakat rakyat dengan segenap unsurnya. Islam mengedepankan musyawarah. Selanjutnya ada keadilan, karena memang pemerintah itu harus mewujudkan, atau politik Islam itu harus mewujudkan keadilan bagi rakyatnya. Dan kemudian dalam politik Islam itu ada kebebasan, di mana setiap orang bebas untuk berekspresi ataupun mengungkapkan pendapatnya, tetapi kemudian tentu harus sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Dan kemudian Islam mengakui persamaan, sehingga kemudian tidak ada yang lebih baik dari yang lainnya, melainkan hanya
status mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kesetaraan itu merupakan salah satu prinsip dalam politik Islam. 4. Pembagian politik Islam. Nah, terkait dengan pembagian politik Islam, setidaknya di sini ada 3 ya. Tapi yang lain juga ada yang membaginya lebih, bahkan ada yang 8, 10, dan seterusnya. Tapi kalau kita kerucutkan ada 3 poin besar. Yang pertama siyasah dusturiyah, yaitu politik yang mengatur tentang perundang-undangan, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemerintahan. Yang kedua siyasah maliyah. Siyasah maliyah berarti politik yang berkaitan dengan keuangan, ya, dengan pembiayaan negara dan seterusnya. Dan selanjutnya siyasah harbiyah, ini adalah politik yang berkaitan dengan perdamaian ataupun perang. 5. Tujuan politik Islam. Adapun tujuan dari politik Islam yang pertama itu adalah memelihara keimanan, ya. Memelihara keimanan ini bagi rakyat ataupun bagi segenap unsur pemerintahan atau seluruh umat Islam secara umum. Yang kedua, melaksanakan proses pengadilan. Ketiga, menjaga keutuhan dan keamanan, melaksanakan hukuman, menjaga perbatasan, mengumumkan perang, mengelola zakat, mengatur anggaran negara, mengangkat pegawai, serta kemudian menjamin interaksi sosial. Selanjutnya, masyarakat madani. Masyarakat madani itu adalah masyarakat yang hidup dan tumbuh di dalamnya itu nilai-nilai yang didasarkan kepada agama Islam. Masyarakat madani adalah masyarakat yang bertauhid. Masyarakat madani adalah masyarakat yang menjalankan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan sehingga kemudian terwujudlah kedamaian, kenyamanan, dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Termasuk juga jika seandainya dalam wilayah tersebut terdapat berbagai keyakinan kepercayaan, mereka bisa hidup bertoleransi, mereka bisa menjamin kebebasan beragama antara satu dengan lainnya, sehingga dengan demikian terciptalah kehidupan yang damai dan sejahtera. B. Etika politik dalam Islam. Adapun etika politik dalam Islam, yang pertama itu adalah jujur, ya, karena kejujuran itu adalah sumber dari kebenaran. Selanjutnya adil, berlaku adil di antara manusia dengan siapapun itu. Kemudian saling menghormati dan menghargai, terutama jika terjadinya perbedaan pendapat terhadap sesuatu. Kemudian amanah, di mana seseorang bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepada dirinya. Dan kemudian tolong-menolong seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran juga. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolong dalam kebaikan, jangan tolong-menolong dalam keburukan. Selanjutnya C. Konsep HAM dalam Islam. Pengertian HAM. Kalau kita lihat dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, HAM adalah hak dasar atau hak pokok seperti hak hidup, hak mendapatkan perlindungan, dan hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia untuk kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, dan karena itu bersifat suci. Jadi dapat dipahami di sini, HAM itu adalah sesuatu atau sebuah hak yang melekat pada diri manusia, dan itu bersifat suci, artinya adalah tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang dapat merusaknya. Jadi sudah melekat pada diri manusia. Nah, kalau kita lihat dalam Islam, ya, hak asasi manusia itu adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun tertentu, ya. Hak-hak yang diberikan oleh Allah itu bersifat permanen dan kekal. Nah, seperti hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, dan seterusnya. Lalu kemudian ruang lingkup HAM dalam Islam, kalau kita lihat ya dalam Al-Quran dan Sunnah, maka dapat kita simpulkan yang pertama itu hak untuk berkeyakinan, yaitu hak untuk beragama. Yang kedua hak untuk hidup, selanjutnya hak untuk berpikir, yang keempat hak untuk bekerja, dan kemudian adalah hak untuk berketurunan. Nah, selanjutnya kalau kita lihat perbedaan HAM, ya, yang digadang-gadangkan oleh Barat dengan HAM yang diusung oleh Islam. Nah, kalau HAM yang dikembangkan oleh Barat, yang bersumber dari pemikiran Barat, itu adalah HAM yang
berasal dari hasil pemikiran manusia. Sedangkan dalam Islam, HAM-nya itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, HAM di Barat itu bersifat antroposentris, di mana itu bersifat manusiawi atau berpusat pada manusia, sedangkan HAM menurut Islam itu bersifat teosentris, yaitu bersifat ketuhanan. Lalu kemudian yang ketiga, pada HAM ya yang digadangkan oleh Barat itu lebih mementingkan hak daripada kewajiban, sedangkan dalam Islam itu seimbang antara hak dan kewajiban. Lalu kemudian HAM menurut Barat itu lebih bersifat individualistik, sedangkan dalam Islam itu lebih mementingkan sosial. Selanjutnya, HAM menurut Barat itu ya jika dilihat sebagai pemilik, manusia itu dilihat sebagai pemilik hak secara sepenuhnya ya, atau hak secara mendasar. Sedangkan dalam Islam tidak, manusia dilihat sebagai makhluk yang dititipi hak oleh Tuhan ya. Jadi kita ini hanya diberikan hak-hak tertentu, dititipkan hak-hak tertentu, dan oleh karena itu mereka wajib mensyukuri dan memeliharanya. Jadi kita tidak bisa berbuat sekehendak hati kita terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian D, demokrasi dan gender. Nah, kalau kita lihat pengertian demokrasi secara bahasa yaitu kekuasaan di tangan rakyat, ya. Di mana seseorang kekuasaan itu dipegang oleh rakyat. Nah, lalu kemudian dalam ajaran Islam memang ada beberapa nilai yang sama dengan nilai-nilai yang terdapat dalam sistem demokrasi. Tapi kemudian bukan berarti demokrasi itu sama atau persis dengan ajaran Islam. Karena pada demokrasi, kekuasaan tertinggi itu di tangan rakyat, sedangkan dalam Islam, kekuasaan tertinggi itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Para pemimpin ataupun para khalifah ataupun kemudian para ulil amri, mereka itu hanyalah orang-orang yang diberikan kepercayaan, atau diberikan amanah. Maka jika seandainya mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka wajib bagi kita untuk taat kepada mereka. Tapi kalau tidak, maka kewajiban kita itu adalah menasihati mereka agar mereka sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, sedangkan isu gender, ya, dalam Islam itu dijelaskan bahwasanya laki-laki dan perempuan itu sama, ya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu, melainkan hanya pada amalan mereka masing-masing. Nah, tapi kemudian rezeki kodrat Allah berikan perbedaan bukan berarti ada diskriminatif ya terhadap jenis tertentu atau gender tertentu. Ketika Allah bedakan kodrat antara laki-laki dan perempuan, tujuannya adalah agar tercipta keseimbangan dalam kehidupan. Karena setiap gender itu memiliki kodratnya masing-masing. Nah, maka kemudian setiap gender tersebut, laki-laki harus bersifat seperti apa yang telah dianugerahkan Allah kepada dirinya. Begitu juga dengan seorang perempuan, agar terciptalah keseimbangan dalam kehidupan. Nah, itulah penjelasan saya terkait dengan materi yang ke-11 ini. Maka silakan Anda kembangkan dari apa yang saya jelaskan tadi berdasarkan kepada referensi-referensi yang ada, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.